Hai adik, ya pagi ini saya bikinkan kalian video pembahasan kimia ya mengenai soal-soal bab 2 yang udah kita kasih catatannya ya kemarin ya, ada ya catatannya ya. Nah ini babnya bab 2 ya, sengaja tidak saya fotokopi karena ini isinya banyak sekali, jadi udah saya rangkumkan dalam bentuk catatan dan udah dikasihkan ke kalian ya minggu lalu ya. Sekarang kita tinggal latihan soalnya ya. Oke, jadi latihan soal yang kita bahas itu adalah nanti seperti ini ya, udah saya kirimkan ke WA kalian. Nah, yang pertama untuk nomor 1 kita bahas sama-sama jawabannya ya. Warna kertas lakmus dalam larutan yang bersifat asam adalah apa? Oke, kertas lakmus itu adalah salah satu kertas indikator yang digunakan untuk memeriksa sifat larutan, apakah larutan tersebut asam atau basa. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kalau ada kertas lakmus merah, kita masukkan ke dalam suatu larutan, ternyata warna kertas lakmus merahnya berubah menjadi biru, maka larutan tersebut bersifat basa. Ya. Jadi kalau merah jadi biru berarti basa. Kemudian kalau kita masukkan kertas lakmus yang lain, ya, kertas lakmus biru kita masukkan ke dalam suatu larutan, ternyata kertas lakmus biru itu berubah menjadi merah. Biru jadi merah, maka sifat larutannya adalah bersifat asam. Paham sampai situ adik-adik? Paham ya? Jadi kalau merah jadi biru berarti basa, biru jadi merah berarti asam. Ya. Nah, untuk memastikan ya, itu biasanya di dalam satu larutan tersebut kita masukkan langsung 2 kertas lakmus. Satu kita masukkan kertas lakmus merah dan berikutnya kita masukkan kertas lakmus biru. Ya. Jadi kalau kedua-duanya yang kita masukkan tersebut semua warnanya jadi merah, berarti larutannya bersifat asam. Ya. Kalau ada larutan lain kita masukkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru, lalu kedua kertas lakmus tersebut semuanya menjadi biru, maka sifat larutannya tersebut adalah basa. Paham ya? Tapi kalau kertas lakmusnya itu tidak berubah warna, merah tetap merah, biru tetap biru, maka sifat larutannya itu adalah kira-kira netral. Ya. Kita ingat kembali kalau asam pH-nya itu di bawah angka 7. Basa itu pH-nya di atas angka 7. Ya. Kalau netral itu pH-nya sama dengan 7 atau sekitar 7. Ya. Oke. Jadi untuk nomor 1, warna kertas lakmus dalam larutan yang bersifat asam, maka dia nanti akan berwarna merah. Merah tetap merah, lakmus merah, sedangkan lakmus biru nanti berubah jadi merah. Jadi jawabannya A nomor 1 ya. Berikutnya nomor 2. Suatu indikator berwarna merah dalam air kapur. Ingat ya adik-adik, air kapur itu adalah contoh larutan basa. Indikator itu akan berwarna merah juga dalam larutan apa? Berarti kita cari juga di sini jawaban larutan yang merupakan larutan yang bersifat basa. Dari pilihan yang ada, asam cuka itu dari namanya jelas sifatnya asam. Air jeruk juga bersifat asam. Air sabun ini sifatnya basa. Coca-Cola sifatnya agak asam sedikit. Jadi jawabannya adalah C, air sabun. Ya, nomor 2 jawabannya C. Nomor 3 sekarang ya. Suatu larutan mengubah warna kertas lakmus merah ya, itu menjadi biru. Nah, berarti kesimpulannya apa? Larutannya sifatnya basa. Jadi jawabannya adalah B, larutan bersifat basa ya. Berikutnya nomor 4. Suatu larutan tidak mengubah warna kertas lakmus merah. Kalau tidak mengubah kertas lakmus merah ini, nanti dia kemungkinannya masih ada 2 ya. Kesimpulannya itu bisa dia nanti larutannya adalah netral atau basa ya. Jadi begini ya. Kalau kita ada suatu larutan, kita masukkan kertas lakmus merah dan lakmus biru, kemudian kertas lakmus merahnya itu tidak berubah, ya, tetap merah. Berarti kemungkinannya dia bisa asam, ya, bisa asam, iya ya, bisa asam, atau dia netral. Jadi ini kemungkinannya ada 2, bisa asam atau netral. Kenapa dia bisa mungkin asam? Karena dimasukkan kertas lakmus merah, dia tidak berubah, warnanya tetap merah. Ya. Nah,
Jadi harus kita masukkan kertas lakmus biru untuk mengeceknya. Kalau kertas lakmus biru dimasukkan ke larutan yang sama, birunya juga berubah jadi merah, berarti positif, larutannya sifatnya asam. Ya, tapi ini belum dimasukkan kertas lakmus biru, jadi kita nggak tahu. Bagaimana kalau kita masukkan kertas lakmus biru, ternyata kertas lakmus birunya tidak berubah juga. Ya, berarti kalau tidak berubah juga berarti tetap biru ya, maka larutannya adalah netral, gitu ya. Jadi jawaban ini larutannya masih belum bisa ditentukan, ya. Karena apa? Karena warna yang dimasukin satu, warnanya nggak berubah, ya. Berarti masih belum pasti, ya. Kalau yang pasti itu adalah kalau kita masukkan salah satu, ya. Satu saja kita masukkan lakmusnya itu bisa merah atau biru. Begitu kita masukkan dia langsung berubah warna. Barulah dia positif apakah dia asam atau basa. Paham ya? Nah, jadi di sini jawabannya adalah sifat larutan belum dapat dipastikan. Karena kita harus masukkan lagi ke dalam larutan tersebut, yaitu kertas lakmus yang berwarna biru. Nanti barulah kita lihat apakah nanti birunya tetap biru, berarti nanti larutannya jadi netral, kesimpulannya. Atau kalau birunya itu jadi merah, berarti positif, larutannya bersifat asam. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Sifat larutan belum dapat dipastikan. Lalu nomor 5. Zat atau bahan berikut ini bersifat asam, kecuali apa? Kita lihat ya. Air abu itu nanti dia sifatnya basa ya. Ingat-ingat adik-adik. Air hujan itu sifatnya asam. Ya. Minuman bergelembung itu biasanya bersifatnya agak basa ya. Kemudian ini minuman soda ya. Getah lambung ini sifatnya asam. Ya, jadi air abu itu basa, air hujan minuman bergelembung itu mengandung soda ya. Itu ada asam karbonatnya ya. Jadi ini sifatnya agak asam. Jadi air abu itu basa, air hujan itu asam, minuman bergelembung itu asam, getah lambung itu asam. Jadi ini asam semua, D, C, B. Jadi jawabannya adalah A ya. Karena yang ditanya adalah yang bersifat asam. Yang bukan itu ada kecuali ya, berarti air abu, karena air abu bukan asam sifatnya tapi basa. Nomor 5 jawabannya A. Nomor 6 sekarang ya adik-adik. Dari berbagai sifat larutan ada pertama mempunyai rasa masam. Yang kedua korosif terhadap logam. Yang ketiga mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Pertanyaannya, yang merupakan sifat larutan asam adalah, jadi yang ditanya asam. Nah jawabannya ini ya, yang asam itu nomor 1 ya, lalu dia nomor 2 ya. Nah kalau yang 3 ini salah karena ini adalah sifat basa ya, merah jadi biru itu nanti untuk basa. Kalau asam itu harusnya biru jadi merah ya. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 2 saja. Kita lihat di belakang ya apa jawabannya, pilihannya. 1 dan 2 itu adalah A ya. Lanjut ya nomor 7. Ini agak panjang jadi kita harus baca pelan-pelan ya. Diketahui pH dari berbagai bahan sebagai berikut. Jadi ada macam-macam bahan yang diteliti ya. Ada getah lambung, ada jus tomat. Ini semuanya nanti dilihat, diteliti berapa nilai pH-nya. Didapatkan angka ini ya. Getah lambung katanya pH-nya 1,2, jus tomat katanya pH-nya 4,1, darah pH-nya 7,4, pasta gigi pH-nya 9,9. Ingat ya adik-adik, kalau nilai pH di bawah angka 7 berarti sifatnya asam. Kalau nilai pH-nya itu 7 berarti netral. Kalau nilai pH-nya di atas 7 maka dia sifatnya basa. Paham ya? Oke. Pertanyaannya atau tugasnya, jika bahan-bahan di atas disusun berdasarkan tingkat keasamannya, mulai dari yang paling asam. Nah, zat yang paling asam itu akan mempunyai nilai pH yang paling kecil. Ya, jadi semakin kecil angka pH, zat tersebut dibilang semakin asam. Kalau basa bagaimana, Sir? Kalau basa dibilang makin basa kalau nilai pH-nya makin besar dibandingkan 7. Jadi dari 9, 10, 11, 12, 13, 14, berarti 14 itu adalah yang paling basa. Ingat ya? Oke, jadi kalau yang paling asam ditanya, maka kita cari yang nilainya paling kecil itu di antara pilihan ini berarti dia yang paling asam. Oke, mari kita mulai ya.
Dimulai dari yang paling asam. Berarti kita mulai dari yang pH-nya paling kecil. Berarti jawabannya adalah yang pertama adalah getah lambung 1,2. Ya. Baru jus tomat 4,1. Baru darah 7,4. Baru terakhir adalah pasta gigi. Jadi urutannya dari atas ke bawah nih, udah berurutan secara gampang ya. Jadi jawabannya adalah getah lambung, jus tomat, darah, pasta gigi. Karena kita mengurutkannya dari yang paling asam. Jawabannya B ya, nomor 7. Oke, lanjut kita ke soal nomor 8. Hujan asam itu mempunyai pH berapa? Nah, jawabannya hujan asam itu dia mempunyai nilai pH lebih kecil dari 5,6. Jadi jawabannya C nih ya, Dede ya. Jawabannya adalah C ya. Nomor 9. Di antara indikator pH berikut ada kertas lakmus, ada indikator universal, ada pH meter yang dapat digunakan untuk menentukan pH larutan. Ingat ya, kita ingin mencari nilai ya, menentukan pH larutan. Yang ditanyakan itu bukan sifatnya asam atau basa. Ya, jadi jawabannya itu nanti ini saya jelaskan dulu ya. Kalau kertas lakmus itu kan dia hanya ada 2 warna, merah dan biru. Kalau merah berubah jadi biru berarti basa. Kalau biru berubah jadi merah berarti sifat larutannya asam. Jadi kertas lakmus itu hanya untuk menentukan apakah dia sifatnya asam, basa, ya atau netral. Tidak bisa menunjukkan nilai pH-nya. Nah, perhatikan ya, tidak bisa menunjukkan nilai pH-nya secara lebih teliti. Dia hanya untuk menentukan sifatnya asam atau basa saja, ya. Nah, kalau kertas indikator universal, dia nanti di setiap kertas indikator universal itu ada deretan warna-warna. Deretan warna-warna ini nanti bisa kita cocokkan ke tabel pH namanya, untuk kita cocokkan berapa nilai pH larutannya. Jadi begini, indikator universal itu nanti kita masukkan ke dalam larutan. Sebelum dimasukkan dalam larutan dia udah ada warna ya di kertasnya itu berurutan dari atas sampai bawah. Nanti minggu depan saya akan tunjukkan ya gambar masing-masing alat-alat atau indikator universal biar lebih jelas. Sementara kita dari sini dulu ya, dari penjelasan dulu. Indikator universal itu nanti dia ada berbagai macam warna. Kalau kita masukkan ke dalam larutan tertentu, misalkan yang sifatnya asam, nanti warnanya akan sedikit berubah ya. Itu urutannya dari atas ada kuning, ada merah, ada hijau gitu ya, tapi kecil-kecil dia. Nanti warnanya akan agak berubah sedikit ya, mungkin lebih terang atau lebih gelap. Nanti kita cocokkan ke tabel pH yang ada di bungkus dari kertas indikator itu ya. Nanti ketahuan tuh apakah dia cocok pH-nya itu 8 atau 11 atau 3 atau 1. Ya, jadi kertas indikator universal bisa digunakan untuk menentukan pH larutan ya. Tapi dia hanya satu angka saja ya, misalkan 7, 8, 9, 10. Jadi tidak bisa detail, tidak bisa menunjukkan sampai koma-koma, misalkan 7,25 itu nggak bisa. Jadi kurang teliti indikator universal ini. Nah, yang lebih teliti dari indikator universal itu ada alat namanya pH meter. pH meter ini bentuknya mirip seperti kalkulator, tapi nanti ada kabel dan ada ujung yang bentuknya panjang seperti bolpen, itu yang berfungsi sebagai indikatornya. Nanti indikatornya itu yang seperti bolpennya itu kita masukkan ke dalam cairan. Nanti ada alat penunjuk angka pH-nya ya di bagian yang biasanya adalah kotak ya bentuknya ya, nanti ada LCD-nya untuk menunjukkan angka pH meternya ya. Nah, dia lebih teliti, dia bisa menunjukkan angka misalkan 7,5 atau 7,53 ya, tergantung alatnya, makin canggih biasanya makin teliti ya. Jadi di antara pilihan 3 ini yang dapat digunakan untuk menentukan pH larutan itu hanya indikator universal dan pH meter. Kertas lakmus hanya untuk menunjukkan dia sifatnya asam atau basa. Paham ya? Oke, berikutnya terakhir nomor 10 ya.
Zat berikut tergolong asam kuat kecuali ya nih, asam sulfat, asam kuat, ingat-ingat ya. Asam nitrat, asam kuat. Asam klorida juga asam kuat. Yang asam lemah adalah asam asetat. Oke, demikian ya adik-adik ya. Jadi nomor 10 jawabannya C ya. Oke, diingat-ingat jawabannya dari awal sampai akhir karena nanti mungkin akan saya tanyakan lagi di ujian ya. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, ada yang masih bingung boleh ditanyakan lewat WA ya. Oke, sekian dan terima kasih.